Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan dari materi kami, yakni judul Peran Saccharomyces cerevisiae dalam industri asam cuka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sobri Jamil dari NPM 24031010040. Perkenalkan, saya Nadiana Nabila, dan 24061. Perkenalkan, nama saya Farah Anita Salma dengan NPM 24022. Perkenalkan, nama saya Sena Tuzuria, NPM 24028. Kenalkan, nama saya Devana Falalto dengan NPM 24034. Kenalkan, saya Sakitanya Putri Wahyuni dari NPM 24044. Baik, mungkin bisa next. Untuk pengertiannya, Saccharomyces cerevisiae adalah mikroorganisme khamir yang termasuk ke dalam kelompok jamur atau fungi. Kemudian merupakan organisme eukariotik bersel tunggal yang memiliki inti sel dan organel sel. Memiliki bentuk sel oval hingga bulat dengan ukuran mikroskopis, lalu berkembang biak terutama melalui proses pertunasan atau budding, yaitu pembentukan sel anak dari sel induk, dan termasuk dalam genus Saccharomyces yang dikenal sebagai kelompok khamir yang mampu melakukan metabolisme gula. Next. Kemudian terdapat jenis-jenis dari eh, khamir tersebut. Yang pertama adalah haploid, memiliki satu set kromosom dan dapat berkembang biak melalui pembelahan mitosis serta memiliki tipe perkawinan A atau alfa. Kemudian diploid, memiliki dua set kromosom yang terbentuk dari penggabungan dua sel haploid dan mampu berkembang biak secara vegetatif melalui budding. Kemudian aseksual, berkembang biakan terjadi tanpa peleburan sel dan umumnya berlangsung melalui proses pertunasan atau budding dari sel induk. Dan seksual terjadi melalui perkawinan antara sel haploid tipe A dan alpha yang menghasilkan zigot diploid dan dapat membentuk askospora melalui sporulasi. Next. Kemudian dari morfologinya, bentuk sel Saccharomyces cerevisiae umumnya berbentuk bulat hingga oval dengan ukuran mikroskopis. Kemudian ukuran sel, diameter sel berkisar sekitar 5 sampai 10 mikrometer sehingga hanya dapat diamati menggunakan mikroskop. Kemudian struktur sel memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel atau nukleus, dan organel lain sebagai organisme eukariotik. Kemudian cara pertumbuhan sel. Sel berkembang biak melalui pertunasan budding yang terlihat sebagai tonjolan kecil pada sel induk. Dan koloni kamir, pada media pertumbuhan, koloni biasanya berwarna putih krem, halus, dan berbentuk bulat. Bisa diperhatikan pada gambar di samping. Selanjutnya, ciri berdasarkan ciri fisiologi. Yang pertama, dia itu termasuk mikroorganisme fakultatif anaerob atau dapat hidup dengan atau tanpa oksigen, lalu mampu melakukan fermentasi gula menjadi etanol, dan kedua juga memiliki toleransi tinggi terhadap alkohol dan tumbuh optimal pada suhu sekitar 30 derajat Celcius dan pH 4 sampai 4,5. Untuk habitat sendiri dari Saccharomyces cerevisiae itu umumnya hidup pada lingkungan yang kaya gula dan bahan organik, karena mikroorganisme ini kan tadi menggunakan gula sebagai sumber energi untuk proses fermentasinya. Nah, habitat alaminya itu bisa ditemukan pertama pada permukaan buah-buahan, kemudian yang kedua pada biji-bijian dan bahan pangan berkarbohidrat. Next. Kemudian yang ketiga bisa ditemukan pada tanah dan udara, dan yang keempat pada lingkungan fermentasi alami. Baik, selanjutnya ada substrat, yaitu kulit pisang, kepok, atau Musa acuminata digunakan sebagai substrat utama untuk fermentasi bioetanol. Nah, mikroorganisme fermentasi yaitu Saccharomyces cerevisiae digunakan sebagai ragi untuk mengubah gula dari substrat menjadi etanol. Selain substrat utama, pisang kepok itu, penelitian juga menggunakan beberapa bahan pendukung seperti NPK dan ZA sebagai nutrisi untuk mikroorganisme. Ada pula NaOH dan H2SO4 digunakan sebagai pretreatment atau hidrolisis. Kemudian ada urea sebagai sumber nitrogen. Adapun Aqua D sebagai pelarut.
gula tebu sebagai sumber gula tambahan. Next. Kemudian ada proses penelitian. Yang pertama, sampel setelah starter 24 jam dihubungkan Erlenmeyer dengan selang karet dan ujung selang dimasukkan ke dalam air. Kemudian didiamkan dalam 72 jam dan 144 jam pada suhu kamar. Kemudian terbentuklah hasil fermentasi. Nah, hasil fermentasi kemudian dimasukkan ke dalam labu alas bulat, kemudian dirangkai alat destilasi. Kemudian dilakukan proses destilasi selama 60 menit pada 80 derajat Celcius. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada tahap satu fermentasi alkohol dimulai dari bahan yang ada ribuan nanas sebagai sumber gula, air, gula pasir sebanyak 150 gram, amonium sulfat, amonium fosfat, dan juga starter kalium Saccharomyces cerevisiae dan juga aqueous. Untuk proses fermentasi alkohol sendiri ada buah nanas dibersihkan dan di blender hingga halus, kemudian dicampur air hingga volumenya kurang lebih 1 liter, kemudian ditambahkan gula, amonium sulfat, dan amonium fosfat. pH larutan diatur menjadi 3 sampai 4,5. Kemudian dipanaskan pada suhu 75 derajat Celcius selama 15 menit untuk sterilisasi. Larutan didinginkan hingga 30 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan starter Saccharomyces cerevisiae dan juga fermentasi dilakukan secara anaerob selama kurang lebih 12 hari. Nah, dari fermentasi alkohol tersebut didapatkan reaksi fermentasi alkohol C6H12O atau glukosa, kemudian ditambahkan Saccharomyces cerevisiae menghasilkan etanol dan juga karbon dioksida. Baik, untuk selanjutnya terdapat tahapan pada proses fermentasi. Jadi yang pertama, kulit pisang kepok digunakan sebagai bahan baku dari limbah pertanian. Lalu bahan tersebut dibersihkan dan dihancurkan menggunakan penggiling atau blender. Sampel kemudian dicampur dengan air dengan perbandingan tertentu, misalnya 1:2 atau 1:3. Lalu larutan diproses terlebih dahulu menggunakan perlakuan kimia yaitu NaOH atau H2SO4 untuk membantu pemecahan komponen lignoselulosa. Larutan hasil perlakuan kemudian digunakan sebagai substrat untuk proses fermentasi. Untuk selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, substrat fermentasi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer flask dengan ukuran 250 ml. Kemudian campuran difermentasi menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae sebagai ragi. Variasi penelitian dilakukan pada konsentrasi starter 2% dan 3%. Lalu nutrisi tambahan yang digunakan adalah pupuk ZA dan NPK. Proses fermentasi dilakukan pada suhu ruang sekitar 25 hingga 35 derajat Celcius dengan waktu fermentasi selama 72 jam dan 144 jam. Nah, hasil setelah fermentasi yaitu berupa cairan yang dipisahkan dari residu padatan. Produk fermentasi selanjutnya diproses menggunakan destilasi untuk memisahkan bioetanol campuran cairan. Dan sampel hasil destilasi dianalisis untuk mengetahui densitas dan kadar etanol yang dihasilkan. Untuk selanjutnya yaitu hasil dari penelitian. Hasil analisis awal menunjukkan kadar glukosa pada kulit pisang kepok sebesar 0,436% dan volume produk bioetanol tertinggi diperoleh pada rasio sampel 1:2 dengan volume mencapai 91 ml. Lalu nilai densitas yang diperoleh sekitar 0,9852 gram per mili yang menunjukkan kandungan etanol lebih tinggi dibanding percobaan lainnya. Lalu kadar etanol tertinggi diperoleh yaitu sebesar 6% dan hasil menunjukkan pH 6 memberikan kondisi fermentasi yang lebih baik dibandingkan pH 2 karena mikroorganisme dapat tumbuh dan menghasilkan etanol lebih optimal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah jenis khamir. Jenis khamir yang digunakan mempengaruhi kemampuan fermentasi dalam mengubah gula menjadi alkohol sehingga menentukan efisiensi proses fermentasi. Selanjutnya adalah kadar gula yang menentukan jumlah alkohol yang dapat dihasilkan oleh Saccharomyces cerevisiae selama fermentasi alkohol. Ada pH medium fermentasi yang sesuai sekitar 3,5 sampai 6 diperlukan agar khamir dapat tumbuh dan melakukan fermentasi secara optimal. Selanjutnya adalah kondisi oksigen.
yang berlangsung dalam kondisi anaerob tanpa oksigen sehingga kondisi lingkungan sangat menentukan keberhasilan proses. Terakhir adalah suhu fermentasi yang optimal pada suhu sekitar 28-35 derajat Celcius sehingga suhu sangat mempengaruhi laju fermentasi. Next. Kesimpulan yang pertama, Saccharomyces cerevisiae berperan dalam proses pembuatan cuka dengan mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida melalui proses fermentasi. Lama fermentasi dipengaruhi oleh jenis khamir, kadar gula awal, dan kadar alkohol yang diinginkan. Dua, pembuatan cuka berlangsung melalui dua tahap fermentasi, yaitu fermentasi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae dalam kondisi anaerob dan fermentasi asetat oleh bakteri Acetobacter, misalnya Acetobacter acet, yang mengubah alkohol menjadi asam asetat dalam kondisi aerob. Baik, mungkin sekian dari kelompok 4 mengenai presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.